Sebelum melanjutkan pertemuan virtual kita pada pagi ini, mohon responnya apabila suara kami terdengar dengan baik di tempat Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apakah suara kami dari Jakarta bisa terdengar dengan baik di tempat Bapak Ibu? Tolong diangkat tangannya. Baik, kalau begitu pertemuan kita lanjutkan. Puji dan syukur tentu marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi di bulan yang penuh berkah ini. Lebih kurang sebulan yang lalu kita melaksanakan pertemuan serupa, tidak lain dalam rangka untuk mencermati kinerja kita selama pemerintah menyatakan kondisi luar biasa untuk COVID-19. Telah hadir bersama kita Bapak Sekretaris Jenderal yang tentu saja pada kesempatan hari ini akan menyampaikan beberapa arahan terkait dengan evaluasi pelaksanaan tugas kita sampai dengan penghujung bulan Mei ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan kira-kira apa yang mesti kita lakukan dalam sebulan ke depan, di mana kita akan sampai pada semester pertama tahun anggaran 2020 dengan seluruh dinamika yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, demikian sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya mari kita simak bersama arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal. Pada Bapak Sekjen kami silakan. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita banggakan para pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Pak Kanwil, Pak Kadif di seluruh Indonesia, para pimpinan tinggi pertama di kantor pusat, Pak Karo Ren, Karo Keuangan, Karo Umum, Karo Kepegawaian, Kapusdatin, dan Karo Pengelola PMN. Serta teman-teman yang hadir pada kegiatan pagi ini yang saya banggakan. Tentu yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ibadah yang kita laksanakan di akhir bulan Ramadan ini yang menjalankan ibadah Ramadan tentu diberikan kemudahan, kesehatan, walafiat, dan semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama saya akan menyampaikan evaluasi kinerja kantor wilayah dan sekaligus melakukan persiapan. Memang hari ini teman-teman kantor wilayah ada dua kegiatannya. Yang pertama evaluasi kinerja kantor wilayah pada pagi hari. Nanti jam 1, Pak Menteri dan Pak Dirjenpas akan memberikan arahan terkait persiapan mungkin lebaran hari raya tahun ini. Di kegiatan para kepala kantor wilayah hari ini ada dua evaluasi dan pengarah Pak Menteri pada jam 1 siang. Baik. Untuk evaluasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua supaya menjadi catatan kita apa yang sudah kita lakukan di semester pertama ini sampai bulan Mei lah, sampai tanggal 16 Pak. 16 Mei. Jadi apa yang sudah kita kerjakan kita akan sampaikan sebagai gambaran teman-teman di kantor wilayah. Walaupun kita pada posisi work from home, tapi kita tetap harus bisa melakukan evaluasi kinerja agar betul-betul capaian-capaian yang akan kita raih pada tahun ini tetap bisa dimaksimalkan dengan target-target yang sudah ditetapkan. Bapak dan Ibu semua, nanti saya akan menambahkan evaluasi baik soal keuangan, soal pelaksanaan anggaran, kemudian soal BMN, semua saya terkait soal humas, soal pusat yang saya sampaikan satu persatu, tapi nanti akan dilengkapi oleh teman-teman baik karo perencanaan, karo keuangan, karo kepegawaian, karo BMN, karo umum dan karo pusat ini akan menambahkan hal-hal. Saya hanya pada umumnya saja, sehingga teman-teman bisa tahu gambaran apa yang mesti kita
sedang lakukan dan apa yang harus kita lakukan pada tahun 2020 ini. Apa yang dikatakan Pak Iwan tadi, situasi kita memang di luar situasi yang umum. Dan karena itu kita tentu ada hal-hal yang tidak maksimal, tetapi tidak menjadi alasan kita tidak bisa mencapai pekerjaan ini dengan baik. Baik, saya akan menceritakan lebih dahulu bagaimana prosesnya kita melakukan work from home. Yang pertama, kita 9. Ada 9 April sampai 21, kemudian tanggal 13 Mei, dan kita rencanakan sampai 29 Mei. Nah, ini berdasarkan surat Menpan yang memang sebagai pedoman kita untuk melakukan pemberlakuan work from home untuk sistem kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Ini menjadi catatan Bapak dan Ibu semua, dan ini saya harapkan terus berlangsung, dan apa-apa yang sudah menjadi komitmen kita terus menjadi bagian untuk dilaksanakan. Tapi yang paling penting juga adalah pelaporan kegiatan work from home ini juga menjadi perhatian Pak Kanwil, Pak Kepala Divisi, sehingga betul-betul hal-hal yang terkait dari dukungan pemberian tunjangan kinerja itu juga atau pertanggungjawaban kita masyarakat sistem kerja ini juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian selanjutnya saya berikan gambaran. Kita sama-sama pernah tahu soal refocusing. Itu nanti soal Pak Iwan. Tetapi secara seluruhnya penyesuaian belanja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Setelah kita melakukan refocusing tahap pertama, kemudian refocusing, total refocusing kita adalah sebenarnya penghematan kita adalah 795.129 juta, Rp7.790.000. Namun karena kita ada mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan atas capaian pengelolaan anggaran tahun 2009, maka penghematan yang ada di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia dikenakan Rp699.709.000. Jadi apa yang kita dapatkan hasil kerja teman-teman sehingga kita mendapatkan insentif dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu menjadi pengurangan sehingga kita beban yang harusnya dihemat 795 miliar menjadi 695. Ini gambaran penghematan yang total yang ada di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nanti Pak Iwan akan menjelaskan apa-apa saja yang memang dilakukan penghematan, apa saja yang memang difokuskan ke sana untuk kegiatan-kegiatan penghematan ini. Itu yang saya berikan gambaran awal. Kemudian saya ingin menyampaikan juga soal realisasi anggaran dan deadline. Ini gambaran secara program bagaimana posisi kita itu di tanggal 16 Mei ini, posisi kita di luar target yang harus ditetapkan, posisinya masih minus 9,15%. Tentu ini bukan bagian-bagian yang mesti harus menjadi bagian kekhawatiran kita, tapi semua orang juga tahu karena banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan refocusing sehingga memaksimalkan anggaran yang sudah masuk dalam perencanaan awal tidak bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan bersama. Posisi penyerapan kita adalah 29,91%, dan ini harus menjadi bagian. Kita bisa lihat masing-masing program 1 sampai 11 pada posisi semuanya minus semua. Targetnya masih tidak tercapai. Di Sekjen 13, kemudian di Irjen B9, ada beberapa hal, kemudian penyelenggaraan pemerintahan Men 3, semuanya ada posisi-posisi min, sehingga totalnya adalah min 9. Itu yang jadi. Kemudian, apa yang mesti kita lakukan? Ada rumusan teman-teman di Sekretariat Jenderal agar teman-teman memperhatikan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisien pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi nanti akan dijelaskan teman-teman. Kemudian merevisi anggaran dan rencana penarikan dana. Ketiga, melakukan evaluasi setiap bulan, mengevaluasi pencapaian volume output yang telah ditetapkan dalam jumlah, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 5 langkah-langkah inilah yang harus
betul-betul diperhatikan, yaitu meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Kemudian merevisi anggaran dan rencana penarikan dana, melakukan evaluasi setiap bulan, mengevaluasi pencapaian output yang telah ditetapkan dalam kehidupan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Tapi besaran langkah-langkah ini yang harus menjadi perhatian Pak Kanwil beserta Pak Kadin yang nanti akan menjadi bagian pengarah di teman di wilayah. Jadi 5 langkah ini saya harapkan agar capaian realisasi anggaran dan distribusi kita bisa pada bulan-bulan berikutnya dan bahkan pada triwulan ketiga pun bisa kita capai dengan maksimal. Baik, itu yang terkait yang pertama. Yang kemudian target kinerja kita akan lihat target kinerja kita tahun 2020 dan Semar. Evaluasi target kinerja kita di P03 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Memang tampaknya masih banyak juga yang sudah hijau, tetapi pada posisi tertentu itu ada juga yang kuning. Nah, masih ada yang kuning, ada yang diidentifikasi target kinerja yang masih memperoleh nilai kuning atau merah. Dan ini juga tingkat koordinasi dengan unit eselon 1 dalam pemenuhan data dukung target kinerja agar tidak memperoleh nilai kuning atau merah kembali, ini yang dilakukan. Ini yang didata oleh teman-teman di pusat adalah semuanya memang tanpa izin, tapi masih ada yang memperoleh nilai kuning atau merah. Kemudian yang harus menjadi kegiatan persiapan kita di B06 dan B12 adalah pelaporan tetap pada posisi jadwal yang telah ditetapkan. B06 tanggal 28 Juni, B09 28 September sampai 5 Oktober, dan B12 adalah 1 September. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah sesuaikan data dukung dengan action plan yang telah disusun. Dalam rangka PSBB, target yang belum atau tidak dapat dilaksanakan di P06 diupayakan untuk dilaksanakan di triwulan berikutnya. Gunakan sarana etis maksimal mungkin dalam pelaksanaan action plan. Kelima, meningkatkan sinergi yang seperti katakan pertama dan komunikasi antar unit eselon 1 dan kanwil dalam strategi pencapaian B06 pada kantor wilayah. Itu target kinerja yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi jadwal tetap berlaku, tidak berubah. Kemudian kita harapkan data dukung juga makin juga maksimal. Pemanfaatan TI juga harus dimungkinkan dilaksanakan dengan baik dan dilakukan dengan betul mendorong percepatan pencapaian target kinerja. Ini selanjutnya ada rekap partisipasi smart. Kalau kita lihat di jumlah satkernya, kita lihat di Sekretaris Jenderal jumlah satkernya 35. Yang berpartisipasi sampai pada posisi Maret memang masih 35. Total 35 satker. Tapi Mei 7. Sekretaris Jenderal baru 7. Baru 7. Belum kan? Ya, belum. Dirjen Administrasi Hukum Umum yang posisi satkernya harus 39. Di Maret, Januari, Februari, Maret, baik, April kurang sekitar 6. Mei baru 4. Dirjen Pemasyarakatan 714 satker, ada 666 berpartisipasi untuk rekap smart. Nah, jadi ada beberapa capaian-capaian, ada teman-teman yang Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sudah maksimal, kemudian teman-teman Badan Penelitian juga ada. Tapi pada posisi bulan Mei, April dan Mei memang agak banyak yang menurun. Teman-teman yang saya sampaikan, Pak Kanwil yang saya banggakan, partisipasi smart ini penting. Kita mulai pencapaian penghargaan realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 itu baik itu berupa indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan smartnya. Jadi saya harapkan ini juga harus menjadi perhatian. Partisipasi ini disampaikan laporan-laporan itu dengan baik sehingga tidak tercatat pada catatan kami ada rekap per tanggal 16 Mei partisipasinya kurang. Dan tentu seperti di pemasyarakatan, di imigrasi, nanti kalau Pak Kanwil minta datanya, kita mintakan kita bisa berikan datanya untuk bisa mendorong teman-teman
UGT agar partisipasi semua itu bisa didorong sehingga bukan hanya sekedar realisasi, tapi partisipasi semuanya juga. Sehingga dua komponen inilah yang bisa kita bisa mempertahankan capaian di tahun 2019 menjadi pelaksanaan anggaran, pengelolaan anggaran terbaik di tahun 2019. Baik. Di kamera nanti biar dijelaskan teman-teman apa yang bisa dilakukan. Ini ada level-levelnya per bulan, kemudian level per semester ini harus disampaikan. Lanjut. Ini yang terkait di Biro Keuangan. Kami sampaikan data-data tentang PPK dan bendara Kementerian Hukum dan Ham. Data bendara di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham ini. Jumlah saketnya adalah 845. Jumlah bendaranya 1.995. Bendara negara tersertifikasi adalah 916. Kemudian data PPK pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, jumlah kanwilnya adalah jumlah PPK-nya 122, sertifikat Barjas 69. Jadi ini gambaran-gambaran yang harus menjadi catatan Bapak dan Ibu semua. Belum bendara negara tersertifikasi belum sekitar 23%, kemudian Barjasnya masih juga 43%. Jadi ini gambaran-gambaran yang harus menjadi perhatian karena memang tahun 2020 sudah tidak lagi ditolerir harus bersertifikat. Kemudian kita sampaikan realisasi belanja per kantor wilayah. Ini yang sampaikan. Kalau dilihat posisinya sumbangsih untuk Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang kalau capaian kita pada posisi tadi 29. Tentu ini memberikan kontribusi. Saya harap ini yang posisi-posisi hampir rata. Dari mulai Sumatera Utara sampai Maluku Utara, apa istilahnya, kesenjangannya nggak begitu jauh, tapi ini menjadi catatan. Jogja posisinya 29, Sulawesi Tengah 26, Maluku Utara ini yang paling rendah. Yang lain-lain di atas 30. Saya harap ini harus menjadi perhatian. Nanti kalau memang Pak Kanwil, Pak Kadipmin juga Pak posisinya bukan seperti itu ya diperbaiki. Tapi ini yang direkam oleh teman-teman realisasi belanja kantor wilayah per tanggal 16 di kantor pusat. Saya harapkan ini menjadi catatan Bapak dan Ibu semua. Kemudian nanti teman-teman Pak Iwan atau Pak Wisnu akan menjelaskan kebijakan dengan realisasi penilaian indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2020 pada aplikasi umum. Ini yang akan dilakukan. Kemudian ini juga akan dilaksanakan oleh Pak. Kita lanjut saja. Kita lanjut. Ini. Jadi bentar. LKR. Konsep hasil pemeriksaan pemeriksaan LK tahun 2019 oleh BPK ini datanya. Jadi berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019 oleh BPK pada tahun satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Jabar, Jatim, NTB dan Sulsel terdapat temuan sebenarnya. Kenapa dikatakan Jabar, Jatim, NTB dan Sulsel itu adalah karena memang yang menjadi sampel saja. Tetapi saya harapkan temuan-temuan ini juga harus menjadi bagian perhatian kantor wilayah yang memang bukan menjadi sampel. Ada pemeriksaan keuangan tahun 2019. Tapi saya rasa rata-rata persoalannya hanya di sini. Oleh karena ini sengaja kita sampaikan kepada teman-teman seluruh kantor wilayah, para kepala divisi, agar ini menjadi perhatian. Contoh semuanya. Pengelolaan kas negara di bendara belum tertib. Pertanggungjawaban RDK tidak sesuai dengan kegiatan. Pertanggungjawab belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa. Kelebihan pembayaran biaya personil dan non personil atas dasar konstruksi. Dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang belum sesuai dengan ketentuan di mana adanya potensi korupsi. Hal-hal semacam ini saya yakinkan, saya pastikan bahwa juga bukan hanya di Jabar, di Jatim, dan NTB dan Sulsel. Semuanya hampir di kantor wilayah akan temu hal-hal semacam ini. Oleh karena itu, apa yang menjadi bagian-bagian penting buat kita lakukan adalah seperti SPIP, ketaatan peraturan perundang-undangan itu harus menjadi bagian penting buat para pimpinan kantor wilayah dan para kadip agar betul-betul melakukan sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan agar tidak menjadi bagian temuan-temuan yang berulang.
Temuan-temuan ini pasti bisa gampang dilihat. Contoh pengelolaan kas, RJK, tidak sesuai jamnya, ada lembar yang double, kan begitu. Pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan, begitu-begitu pengadaan makan, pertanggungjawaban fotokopi, penjawaban alat kantor, hal macam-macam itu berulang kembali di masing-masing kantornya jabat. Jadi akhirnya temuan-temuan ini akan menjadi bagian temuan teman-teman BPK pada pemeriksaan 2020. Semoga proses yang sekarang sedang dilakukan BPK untuk penetapan kita, apakah kita laporan kita betul-betul diterima, kita sedang dalam proses, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi teman-teman Pak Kanwil, para kepala divisi yang telah, dan tentu para OPT yang sudah memberikan kontribusi, sehingga banyak temuan yang berulang, tapi kita ada solusinya, kita jelaskan dengan baik. Moga-moga apa yang kita sudah peroleh pada tahun-tahun sebelumnya, kita berulang pada laporan pemeriksaan tahun 2019, semoga kita bisa mendapatkan BTB. Terima kasih banyak catatan-catatan karena ada terkait dengan soal BMN yang memang menjadi bagian-bagian evaluasi BMN pada tahun 2019 yang menjadi bagian pemeriksaan BPK tahun 2019. Terima kasih kita berjuang, semoga kita bisa mendapatkan mengulangan kembali perolehan opini pada tahun 2019. Doa Bapak dan Ibu semua saya harapkan agar tahapan ini dapat kita peroleh di tahun 2019 sehingga melengkapi kita secara berturut-turut capaian laporan keuangan kita di tahun 2019 ini menjadi 5 tahun berturut-turut. Baik, itu hal-hal yang terkait dengan soal kepegawaian. Soal kepegawaian ini saya munculkan. Jadi sudah ada pasien dari kita lanjutan seleksi CPNS. Nih, nanti Pak Karo juga gitu. Kemudian soal absensi. Soal setting aplikasi tipe, soal absensi juga. Ini yang menjadi catatan. Kemudian work from home juga harus menjadi catatan Bapak semua, kami menjadi bagian penilaian prestasi, kinerja dan jurnal harian, dan semuanya pun harus jadi terkait pelaksanaan kinerja selama masa work from home. Pegawai tetap diwajibkan melakukan absensi secara mandiri melalui Simpok, membuat jurnal harian dan resume. Atasan langsung selalu monitor dan memberikan penilaian terhadap isian absensi jurnal harian dan resume tersebut. Ini harus dilakukan. Jadi seleksi absensi work from home yang disampaikan bakal kebagian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sampaikan. Di samping soal TMNS, penerimaan taruna juga akan kita pastikan sekitar bulan Juli, Pak Karwe. Ya Pak? Ya. Pak Karwe, bulan Juli ya. Dari bulan Juli kita akan laksanakan juga bulan Juli. Jadi pendaftaran mulai akan mulai, pengumuman akan mulai 1 Juli. Itu Bapak dan Ibu semua soal kepegawaian. Lanjut soal pengelolaan barang milik negara. Jadi soal barang milik negara, catatan-catatan dari Pak Haris sama soal LKPN. 28 kantor akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti melalui itu. Jadi penyusunan RKPN tahun 2022 dilaksanakan di Kabupaten Surabaya. 5 kantor wilayah telah dilaksanakan pada bulan Februari. Sisanya akan dilaksanakan bulan Juli. Kemudian ada data pengadaan produksi pertanggal 13 Mei. Data. Jadi kan semuanya akan terdata. Paketnya di jenderal, di kantor kita, kemudian di kantor wilayah, semuanya paket-paket itu akan terlihat dengan baik. Dan saya harap ini menjadi catatan Bapak dan Ibu semua untuk terus melaksanakan dengan maksimal, karena memang ada tahapan seleksi, posisi ada tahapan seleksi, tahap pembangunan, tahap lainnya ini ada yang termodal oleh teman-teman di pengelolaan. Jadi semuanya terlihat dalam data kita. Oleh karena itu pada pagi hari kita menyampaikan ya Bu, mana yang ada posisi seleksi konsultan, mana soal tahap pembangunan dan tahap lain. Jadi saya berharap hal ini tetap harus diperhatikan karena terus dipantau oleh kita agar semua capaian-capaian terkait dengan pengadaan produksi bisa tepat waktu penyelesaiannya di tahun 2020. Baik, kemudian nanti soal
hal-hal yang terkait dengan mitigasi risiko dan alternatif solusi penyelesaiannya, biar Pak Haris yang akan menyampaikan. Dan kemudian ini terkait hal-hal penting yang mesti harus saya terkait pada itu semua. Persoalan pembukaan barang milik negara ini menjadi penting buat kita semua. Inventaris barang milik negara penting buat Bapak dan Ibu ketahui. Kemudian penilaian kembali barang milik negara, pengawasan dan penilaian barang milik negara yang harus juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu semua. Karena hal-hal semacam ini yang terus menjadi bagian kelengkapan kita untuk bisa mencapai laporan keuangan yang diterima. Kita bisa melaksanakan prinsip laporan keuangan realisasi tepat dengan baik, tapi soal BMN juga menjadi catatan penting. Soal pembukuan, soal inventarisasi, soal penilaian ini yang apalagi soal penilaian kembali barang negara ini adalah. Tetapi saya lihat perkembangan yang terakhir hasil laporan Pak Karo Pengelola BMN, partisipasi teman-teman OPT dan kantor wilayah juga luar biasa. Tinggal pada posisi penilaian kembali barang milik negara yang memang menjadi catatan. Tapi tidak bisa hal ini kita terus berpuas diri. Ada beberapa hal catatan-catatan yang akan disampaikan Pak Haris nanti, baik di persoalan pembukuan, persoalan inventarisasi, persoalan penilaian kembali, maupun soal pengawasan penilaian. Nanti berharap saya teman-teman mencatat dengan baik. Kemudian ini hal-hal yang menjadi perhatian, yang sudah PSP, status penggunaan BMN berdasarkan inventarisasi kuantitas barang, ini posisinya sudah 37%. Yang belum PMN kita, yang belum PSP, 60. Ini yang harus menjadi perhatian dan untuk teman-teman agar betul-betul melakukan. Ada 10 kantor wilayah terendah yang belum menetapkan status penggunaan BMN berdasarkan presentasi kuantitas barang. Ini tampilan-tampilan ini ada 10 kantor wilayah: Papua Barat, Papua, Jawa Timur, Riau, Maluku Utara, Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan. 10 kantor wilayah terendah yang belum menetapkan status penggunaan BMN berdasarkan presentasi kuantitas barang. Jadi ini presentasinya masih rendah dan nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian ada pemanfaatan kantor BMN. Ini data yang ada, jumlah sewa PNBP-nya ada kelihatan, jumlah sewanya 16, kemudian PNBP-nya hampir mencapai 336, jumlah sewanya 66 di tahun 2017, 2018 meningkat, di 2000 pemanfaatan BMN meningkat menjadi 143, sudah menjadi 5. Ini harus ada. Jadi terkait besarnya potensi PNBP dalam bentuk sewa yang belum maksimal dijalankan. Masih banyak sewa yang belum sesuai dengan prosedur bagaimana diatur. Ini harus menjadi perhatian teman-teman, karena memang ini juga tidak mudah dan jadi harus berkembang. Jadi semua hal yang menggunakan barang milik negara di kantor Bapak dan Ibu semua harus segera dikenakan sewa dan menjadi bagian penerimaan PNBP kita. Kemudian disampaikan soal data penghapusan. Soal data penghapusan juga ada. Jadi terdapat data 7 kantor wilayah yang belum melaksanakan pemindahan tangan dan penghapusan BMN atau BMN rusak. Terdapat 3 kemungkinan. 1, belum mengusulkan, sudah mengajukan tapi ada proses, ada ketidaksesuaian dengan data, dan belum melakukan input dalam aplikasi. Jadi ini saya mohon perhatiannya. Hal-hal semacam ini terus kita lakukan dengan. Jadi soal keuangan, soal perencanaan kita tata dengan baik, soal keuangannya kita juga kelola dengan baik, soal biaya kita juga penataan dengan baik. Hal-hal semacam itu menjadi perhatian kita semua agar semua yang dilaksanakan di sosial Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya sekedar berburu untuk mencapai WTP, tapi semua proses pelaksanaan kinerja kita, pelaksanaan manajemen kita bisa berjalan dengan baik. Baik. Selanjutnya terkait dengan donasi. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah melakukan input data donasinya.
Dan donasi ini sudah kita salurkan dan tidak menutup kemungkinan teman-teman berdasarkan ajuan teman-teman ada wilayah dari teman-teman yang ingin merasakan bantuan karena uang juga terkumpul dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Itu sudah bisa kita lanjutkan seperti yang kita sudah lakukan Palembang, Jawa Tengah, Surabaya, dan Bogor maupun Bekasi dan Tangerang ini kita lakukan dengan baik. Nanti kalau teman-teman kantor wilayah lain juga akan melakukan sama, akan memberikan bantuan, kita bisa lakukan dengan lewat telekonferensi, lewat virtual, bahkan dengan gubernur bisa sampaikan dengan Pak Menteri. Itu yang dilakukan jumlah donasinya dan sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 totalnya adalah sekitar 2.200.482.000 rupiah. Dan ini ya, dan telah dibentuk bantuan sosial sembako sebanyak 6.900 paket di wilayah. Jadi itu jumlah sumbangnya sekitar 2.199 2.200 juta atau 199 ada 200 juta ya 200 juta. Jadi itu 200 juta Pak, bukan 199. Baik. Kemudian yang terkait dengan rumah tadi sudah dijelaskan Pak tentu saja hal-hal yang harus diperhatikan di ya agar bisa memaksimalkan kehumasan kita. Dan sekarang pada posisi sekarang sedang diproses perumusan permen untuk sinergitas kehumasan yang di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Kenapa ini dikatakan? Karena memang Bapak Menteri sedang berpesan betul terhadap masalah kehumasan kita, antara apa yang terkait dengan pelaksanaan kinerja kita bisa dipublikasikan dengan baik. Kemudian ini Pusdatin juga nanti Pak Hermansyah yang akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan satu data center, kemandirian pengembangan aplikasi, kemudian juga wacana dan anggaran TI. Ini yang juga akan disampaikan supaya bisa menjadi informasi teman-teman di kantor wilayah. Baik. Terakhir buat saya teman-teman semua, ini yang harus diperhatikan. Work from home harus tetap produktif dan mudah. Pelayanan pada OPT pemasyarakatan ini harus memperhatikan protokol tekan penyebaran COVID-19. Tingkat pengawasan kantor wilayah terhadap OPT pemasyarakatan dan imigrasi dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Ini penting. Ketiga, yang keempat adalah aktivitas dengan Polri dan TNI dalam pengamanan OPT pemasyarakatan dalam menghadapi hari raya. Tetap stay itu patuhi sosial ethical distancing, gunakan masker dan jaga kebersihan dengan cuci tangan. Itu hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu semua, dan nanti kelengkapan yang terkait dengan persoalan perencanaan, soal keuangan, soal BMN, soal kepegawaian, soal biro umum, soal Pusdatin, saya mintakan teman-teman menyampaikan dengan baik dan akan dijelaskan oleh teman-teman. Oleh karena itu sebagai kelengkapan dan tetap saya akan tunggu sini, nanti kalau saya ada tunggu sini teman-teman kantor hilang. Saya tunggu sini saja. Silakan Pak Iwan menjelaskan hal-hal yang perlu melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Bapak Ibu yang terhormat. Demikian tadi sudah disampaikan gambaran secara umum pelaksanaan tugas kita sampai dengan tanggal 16 Mei tahun 2020. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa pada hari ini kami memang seluruh staf beliau hadir, ya. Ada 6 kepala biro dan 1 Kapusdatin kami hadir di sini dan telah diizinkan untuk sedikit memberikan pendalaman. Tentu saja hal-hal yang sangat teknis yang pada kesempatan ini tidak dalam kapasitas Pak Sekjen untuk menyampaikan, tapi barangkali kamilah yang nanti akan lebih banyak berbicara di hal-hal yang sangat teknis sifatnya. Meskipun secara gambaran umum tadi beliau sudah menyampaikan demikian baik, tapi untuk menginspirasi apa yang menjadi masalah-masalah yang ada pada kantor wilayah di seluruh Indonesia,
Kami akan membagi waktu, memberi kesempatan kepada seluruh kepala biro untuk menyampaikan hal-hal yang sangat krusial dalam rangka pelaksanaan tugas di penghujung semester 1, terutama sekali persiapan menjelang bulan Juni yang akan datang. Kami akan mengawali penjelasan pendalaman ini yang akan disampaikan oleh yang pertama Kepala Biro Keuangan, ya. Kepala Biro Keuangan, karena pasti teman-teman di Kanwil sangat menunggu terkait bagaimana pelaksanaan realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan bisa saja ada hambatan-hambatan atau diskusi-diskusi yang diperlukan dengan KPPN setempat dalam rangka menyampaikan SPM maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kami persilakan Pak Kepala Biro Keuangan untuk menyampaikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen, serta teman-teman para kepala kantor wilayah dan para kepala divisi yang mengikuti acara kegiatan telekonferensi pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa untuk di Biro Keuangan concern-nya kita adalah pada terkait dengan masalah perubahan ketentuan persyaratan dari PPK dan bendahara. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ada data PPK dan bendahara yang telah disampaikan bahwa untuk data bendahara di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jumlah satkernya 844, jumlah bendaharanya 1.195, yang mana bendahara negara tersertifikasi baru mencapai 916. Jadi masih terdapat kekurangan sekitar 279 atau 23,35%. Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa untuk bendahara terverifikasi ini di tahun 2020 harus sudah mempunyai sertifikat. Untuk itu kami mohon agar bantuan dari kepala kantor wilayah untuk segera memerintahkan kepala divisi administrasi untuk melakukan koordinasi ke KPPN setempat dalam rangka pensertifikatan terkait dengan masalah bendahara ini, sehingga diharapkan pada Desember tahun 2020 sudah seluruhnya bersertifikasi sebagai bendahara yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan masalah PPK, bahwa memang jumlah PPK kita untuk di seluruh kantor wilayah baru mencapai 122, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 53 yang belum mempunyai sertifikat dengan persentase 43,44. Sama juga kami harapkan, di mana bahwa berdasarkan ketentuan dari LKPP bahwa yang belum mempunyai sertifikat agar segera mengajukan pendaftaran untuk ujian secara online. Itu sudah dibuka sejak Januari, kalau tidak salah Januari 2020, sehingga seluruh PPK yang ada di kantor wilayah telah mempunyai sertifikat. Terus menyangkut masalah realisasi belanja per kantor wilayah, sebagaimana tadi Pak Sekjen juga sudah menyampaikan, agar masing-masing kantor wilayah segera, terutama 3 yang terendah, yaitu Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, untuk segera melakukan percepatan-percepatan dalam rangka
penyerapan anggaran sesuai dengan diharapkan dapat sesuai dengan disbursement plan yang telah ditetapkan bersama. Ini sumber ini kita ambil per data per 16 Mei 2020 dari aplikasi SPAN. Terkait masalah kebijakan relaksasi penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA tahun 2020 pada aplikasi OMSPAN, bahwa ada 4 posisi bahwa penggunaan instrumen APBN termasuk belanja KL yang diarahkan sebagai stimulus perekonomian. Yang kedua, melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana, dan akuntabel. Yang ketiga, penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA tahun 2020 pada aplikasi OMSPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut. Jadi posisinya ini hanya sebagai nilai per indikator yang masih muncul dapat digunakan untuk keperluan manajerial, namun tidak digunakan sebagai basis penilaian kinerja. Yang terakhir, dalam menjaga tata kelola keuangan, Satker tetap menyampaikan dokumen atau laporan yang terkait dengan IKPA. Jadi pelaporannya masih tetap dilakukan, itu pun dalam rangka untuk keperluan manajerial. Selangkah-langkah strategisnya tetap harus kita perhatikan dalam rangka peningkatan IKPA, yang mana kami mengucapkan terima kasih pada seluruh kantor wilayah bahwa Kementerian Hukum dan HAM memperoleh posisi peringkat pertama dalam rangka penilaian kinerja pengelolaan anggaran di tahun 2019. Langkah-langkah strategis peningkatan IKPA itu ada 8, yaitu pertama adalah revisi DIPA, yang mana selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap dengan batasan frekuensi revisi 1 kali setiap triwulan. Halaman 3 DIPA, review rencana halaman 3 DIPA dan disesuaikan dengan realisasinya. Yang ketiga, pengelolaan UP, pertanggungjawaban UP paling lambat 30 hari kalender. Yang selanjutnya, LPJ Bendahara harus selalu disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi Sprint. Data kontrak, selalu disiplin menyampaikan data kontrak maksimal 5 hari kerja setelah ditandatangani dan memastikan data kontrak telah di-approve oleh KPPN. Selanjutnya, penyelesaian tagihan. Yang pertama, disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah berita acara serah terima. Teliti dalam mengisi uraian SPM, terutama informasi tanggal berita acara serah terima. Hal-hal ini yang sering terjadi pengembalian sehingga mengurangi penilaian daripada IKPA kita. Realisasi anggaran tadi sudah disampaikan bahwa harus memperhatikan progres penyerapan anggaran secara per triwulan sesuai dengan DP, disbursement plan. Return SP2D, teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Ini sering terjadi pengembalian gara-gara tidak akurat nama dan nomor rekening dari penerima. Jika terdapat return SP2D, segera lakukan koordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya maksimum 7 hari kerja. Berikutnya terkait dengan masalah renkas, harus selalu disiplin dalam menyampaikan renkas RPD harian sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar. Kesalahan SPM, teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan data supplier. Pagu minus, ini biasanya di akhir tahun ini memang jadi persoalan.
Yang pertama adalah harus melakukan identifikasi kebutuhan sampai akhir tahun. Yang kedua, penyelesaian revisi anggaran pagu minus agar segera dilakukan penyelesaiannya. Dispensasi SPM, patuhilah jadwal pengajuan SPM. Itu adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan IPA kita di tahun 2020. Terkait dengan pemutahiran akun dalam penanganan pandemi Corona atau COVID-19, berdasarkan PMK nomor 38 garis miring PMK .02/2020, pengalokasian dana penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19. Jadi benar-benar harus diperhatikan ini sehingga tidak ada kesalahan, yaitu biaya atau belanja beserta akun yang dapat dibebankan pada Dipasaker dalam masa penanganan COVID-19 telah diatur pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S308/PB/2020 dan penjelasan standar biaya masukan dalam rangka pelaksanaan WFH pada masa darurat COVID. Sebagaimana telah diatur pada Surat Edaran Dirjen Anggaran nomor SE1/AG/2020, yang mana Satker dalam melakukan perencanaan pengalokasian revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID agar menggunakan klasifikasi akun khusus COVID-19 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S369/PB/2020. Jadi jangan sampai ini jadi persoalan nanti ketika dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan masalah kesalahan akun yang memang sampai dengan saat ini di tahun 2019 masih juga terjadi. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen terkait dengan masalah pemeriksaan hasil pemeriksaan LK tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana samplingnya dilakukan pada Kanwil Jabar, Jatim, NTB, dan Sultra, masih terdapat temuan-temuan untuk posisi pengelolaan kas di bendara, pengelolaan belum tertib, ini termasuk dalam posisi kriteria penentuan opini yang terkait dengan sistem pengendalian internal. Kami mohon agar ini tidak terjadi temuan berulang lagi. Yang kedua, pertanggungjawaban RDK tidak sesuai dengan ketentuan. Ini ada juga kantor wilayah yang salah satu divisi yang dari mulai Januari sampai Desember ini salah, jadi harus dilakukan pengembalian. Ini juga temuan-temuan yang sering berulang. Yang ketiga, pertanggungjawaban belanja barang yang tidak sesuai ketentuan. Yang keempat, kelebihan pembayaran atas pengadaan barang jasa dan pekerjaan pembangunan. Yang kelima, kelebihan pembayaran biaya personil dan non-personil atas jasa konsultasi pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir, pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang belum sesuai ketentuan di mana adanya potensi keterlambatan. Jadi harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin hampir semua kantor wilayah akan ditemukan hal-hal yang sama, sehingga kami harapkan untuk tahun 2020 ini jangan sampai menjadi temuan yang selalu berulang tahun, sehingga hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 nantinya ke depannya tidak akan terjadi lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Pak Karo Perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karo Keuangan. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah disampaikan
baik oleh Pak Sekjen maupun oleh Pak Karo Keuangan, pasti sudah banyak yang ingin ditanyakan, tapi saya pikir akan lebih efisien waktunya kalau pertanyaan nanti saja kita sampaikan pada sesi akhir dari penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para kepala biro maupun Kapusdatin nanti. Selanjutnya kami silakan Pak Karo Pengelolaan BUMN untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan TUSI dalam ruang lingkup pengelolaan barang milik negara. Silakan di tempat saja, nanti kameranya yang diarahkan, Pak. Ya. Waktu kita 10 menit, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bapak para Kepala Biro dan Kapusdatin, Bapak Kepala Kantor Wilayah, serta seluruh Kepala Divisi yang pada hari ini mengikuti kegiatan pertemuan melalui virtual. Yang pertama tentu kami ucapkan terima kasih, dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan arahan dari Pak Sekjen terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan. Antara Kepala Biro Keuangan dengan Biro Pengelolaan BUMN itu merupakan satu rangkaian proses kegiatan. Ketika keuangan sudah mengeluarkan uang dan sudah dibelanjakan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk belanja modal, dan inilah yang harus kita kelola dengan baik. Tentu yang menjadi temuan dari BPK di tahun 2019 adalah catatan terpenting masih banyak teman-teman di tingkat wilayah dalam membelanjakan barang ataupun belanja modal itu tidak dimasukkan dalam rencana kebutuhan belanja barang milik negara. Maka di tahun 2020 ini dalam rangka menyusun rencana RKBMN di tahun 2022, kami kemarin sudah merencanakan kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei. Tapi karena di bulan Mei ini banyak kegiatan yang terkait dengan persiapan WPK, WPBM, maka kegiatan akan kami undur pada bulan Juni melalui video telekonferensi yang tadi sudah disampaikan Pak Sekjen. Yang kedua adalah terkait dengan kegiatan yang sifatnya konstruksi. Maka kami harapkan kepada seluruh kantor wilayah yang saat ini melakukan kegiatan proses pengadaan barang jasa dalam konstruksi untuk tetap melanjutkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kecuali bagi kantor wilayah yang proses pengadaan konstruksinya atau anggarannya masih di bintang ataupun masih dalam catatan, itu untuk sementara disesuaikan dengan hasil rapat terakhir kemarin yang sudah disampaikan ke masing-masing kantor wilayah. Ini catatan yang kami ambil dari data Sipasdiku yang sudah masuk terkait dengan proses pengadaan, proses pelelangan dari tahap seleksi jasa konsultasi sampai dengan tahap lain yang dilakukan oleh baik dari eselon 1 maupun dari kantor wilayah. Terdapat beberapa mitigasi dari risiko yang dilakukan
oleh teman-teman baik di unit pusat maupun di kantor wilayah, mulai dari proses perencanaan. Ini karena yang pertama adalah dampak dari refocusing anggaran, yang kedua pasti terhambat soal perizinan dengan pihak eksternal. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman di kantor wilayah, Ibu Kepala Divisi Administrasi dan jajarannya, untuk segera melakukan penyesuaian terhadap HPS. Ini penting. Yang kedua, lakukan kembali pengkajian ulang terhadap urgensi pekerjaan. Kalau pekerjaannya masih bisa ditunda, lakukan penundaan. Tapi kalau pekerjaan itu memang harus dilakukan, maka segera mengkoordinasikan dengan pihak eksternal agar kita segera mendapatkan izin untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah pada tahap pemilihan penyedia. Nah, ini perlu kita tetap berpedoman terhadap surat edaran LKPP. Kita jangan sekali-kali keluar dari pedoman peraturan yang sudah ditetapkan oleh instansi yang memiliki kewenangan terhadap proses pengadaan barang jasa. Yang kedua, secara umum kami sudah keluarkan juga surat edaran dari Kepala UK PBJ. Terkait dengan pelaksanaan kontrak, banyak sekali hal-hal yang terdapat. Yang pertama adalah kebijakan PSBB di wilayah proyek. Ini pasti sangat mempengaruhi jalannya kegiatan yang sudah direncanakan. Mulai dari ketersediaan bahan baku, mobilisasi bahan baku, dan termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja, ini menjadi catatan penting. Maka kami mohonkan dalam kondisi seperti ini, lakukan koordinasi dengan baik di seluruh wilayah, disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Terakhir, ini adalah merupakan tindak lanjut dari temuan BPK, bahwa di tingkat wilayah, seperti yang tadi diarahkan oleh Bapak Sekjen, ada 4 hal yang selalu menjadi temuan yang harus ditindaklanjuti. Yang pertama adalah pembukuan barang milik negara. Ini yang pertama yang penting adalah tidak ada dokumen sumber yang dipegang di kantor wilayah. Sebetulnya barang ini dari mana? Yang mengadakan siapa? Ini yang tidak ada catatannya di kantor wilayah. Sehingga kemarin temuan yang pertama adalah yang terkait dengan pengadministrasian data sumber barang yang ada di kantor wilayah. Yang kedua adalah di kantor wilayah sekarang ini sudah jarang sekali dilakukan inventarisasi terhadap barang. Maka teman-teman di kantor wilayah kami mohon untuk segera melakukan kembali inventarisasi barang supaya nantinya balance antara keuangan yang sudah dibelanjakan dengan barang yang ada di kantor wilayah. Yang ketiga adalah penilaian terhadap barang milik negara. Ini masih banyak terdapat kesalahan input berdasarkan aplikasi yang sudah kita miliki oleh teman-teman di tingkat satker. Maka ketidaksesuaian itu meliputi luas tanah, itu akan mempengaruhi nilai wajar tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala Biro Keuangan tadi. Terkait dengan kesalahan dalam kegiatan penatausahaan BNN, dalam pelaksanaan penilaian kembali BNN menimbulkan adanya barang berlebih. Dan terdapat juga barang yang tidak ditemukan. Ini menjadi catatan penting yang tahun depan tentu ini menjadi hal yang harus kita segera selesaikan. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik negara yang sekarang lagi rame-ramenya, banyak sekali barang kita yang asetnya, legitimasinya masih banyak dipertanyakan. Nilai yang sudah ditetapkan dari KPKNL juga masih diragukan oleh tim dari BPK, sehingga mari sama-sama kita segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan BUMN ini ke
depan lebih cermat lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karo Pengelolaan BUMN. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Karo Kepegawaian untuk menyampaikan hal-hal yang krusial dalam rangka pelaksanaan tugas di penghujung tahun. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Karolen. Yang kami hormati Pak Sekjen, para Karo, dan Kapus Datin, serta para Kakanwil yang hadir dalam kesempatan ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa ada beberapa hal di bagian Biro Kepegawaian yang akan disampaikan, bahwa mengenai seleksi CPNS sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh BKN adalah di bulan Juli. Itu untuk yang non SLTA yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Semua fasilitas baik gedung dan komputer itu difasilitasi oleh BKN Pusat, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mencari gedung dan komputer seperti yang lalu. Kemudian mengenai work from home, seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa kita harus WFH, namun demikian pelaksanaan kinerja seperti absensi melalui absensi mandiri melalui Simprot, kemudian jurnal harian dan resume tetap harus dilaksanakan. Namun demikian, apabila ada hal yang penting yang harus hadir di kantor, itu tetap harus dilaksanakan di kantor sesuai dengan arahan dari pimpinan. Kemudian mengenai absensi, di mana tadi juga disampaikan bahwa yang terkait dengan tunjangan kinerjanya, settingnya nanti itu adalah melalui jarak jauh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Biro Kepegawaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Biro Kepegawaian. Selanjutnya kami persilahkan Kepala Biro Umum dan sekaligus juga bertindak sebagai pelaksana harian Kepala Biro Humas pada Pak Jonggo. Kami silakan. Terima kasih Bapak Kepala Biro Perencanaan, Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah, Bapak Ibu Kepala Divisi di seluruh Indonesia, Bapak Kepala Biro yang hadir pada saat ini, Pak Kapus Datin. Seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau, di Biro Umum saat ini sedang melaksanakan donasi COVID-19 berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor Sek UN-06.02.118 tentang donasi penanganan COVID sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 telah menerima sebesar 2.200.482.404 rupiah dan telah didistribusikan dalam bentuk sembako sebanyak 6.900 paket di beberapa wilayah seperti di Tangerang, Gunung Sindur, Tangerang Selatan, Bekasi, Palembang, Jawa Tengah, Surabaya,
Kelurahan Cikupa, Kelurahan Cibubur, Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada 16 kantor wilayah yang telah turut serta berpartisipasi menyumbangkan donasinya melalui kami. Lalu ada 2 unit utama, yaitu Ditjenham dan Balitbang HAM, dan beberapa unit pelaksana teknis. Dana sudah terserap untuk 6.900 paket yang sudah kami sebar, dan masih tersedia saldo 1.458.603.162 rupiah. Dan ini akan terus kami laksanakan semuanya. Siang nanti juga kami akan melaksanakan oleh beliau Bapak Sekretaris Jenderal, dan akan kami lanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri nanti, karena masih terus dampak dari COVID ini yang kita belum tahu entah sampai kapan. Itu yang bisa kami laporkan dari Biro Umum, dan mungkin ada yang akan sedikit menggembirakan kepada seluruh kantor wilayah seluruh Indonesia, bahwa di akhir bulan Mei ini akan kami kirimkan kepada seluruh kantor wilayah di 33 provinsi kamera untuk kegiatan video conference seperti ini. Seluruh kantor wilayah dengan bentuk dan model kamera yang sama, sehingga tidak lagi beragam dalam penerimaan saat telekonferensi. Kami dari Biro Umum juga sudah melaksanakan sewa laptop untuk beberapa UPT DKI sebanyak 80 untuk 3 bulan ke depan. Itu yang bisa kami laporkan dari Biro Umum, atau kami sampaikan dari Biro Umum. Lanjut untuk Biro Humas, mohon izin kepada Bapak Ibu seluruh kepala kantor wilayah di Indonesia untuk bidang kehumasan agar menyampaikan, mempublikasikan, memposting narasi tunggal kementerian yang telah ditetapkan oleh Biro Humas. Bagi kantor wilayah yang sudah memiliki jaringan sinyal, ada 12 baru 12 seluruh Indonesia, baru 12 yang tergabung dalam grup sinergi media sosial aparatur negara agar mengoptimalkan jaringan yang dimaksud dalam mempublikasikan kegiatannya. Untuk kantor wilayah yang belum terbentuk SIMAN, direncanakan memang bulan ini akan ada untuk 21 kantor wilayah, namun karena terjadi wabah yang luas sehingga itu kegiatannya ditunda. Untuk bidang layanan advokasi hukum, mohon kiranya Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah melakukan evaluasi aplikasi lapor dalam meningkatkan pelayanan masing-masing kanwil, UPT, dan publik. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut, penyelesaian pengaduan masyarakat khusus terkait penanganan dampak COVID, agar segera memanfaatkan sistem informasi pelayanan publik SIPP yang telah disediakan oleh Kemenpan RB, agar seluruh pelayanan Kementerian Hukum dan HAM termonitor. Utamanya Hukum dan HAM mengenai Permen 10 tahun 2020 tentang asimilasi, karena berbagai
pendapat di sana muncul sehingga ada tanggapan positif, ada tanggapan negatif. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari Biro Umum dan Biro Humas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karohumas juga menyampaikan hal-hal penting terkait pelaksanaan tugas di Biro Humas dan Umum. Selanjutnya yang terakhir Pak Kapus Datin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bapak para Kepala Biro, Bapak-Bapak Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi se-Indonesia. Izinkan saya pertama memperkenalkan diri sebagai Kapus Datin yang baru. Nama saya Herman Syah Siregar. Sebelumnya saya sampaikan prolog terkait dengan kebijakan pemerintah bahwa pada tahun 2019 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia ini dimaksudkan agar pemerintah cepat mengambil suatu kebijakan, membuat suatu kebijakan atas dasar data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan. Untuk mendapatkan Satu Data Indonesia, maka diawali adanya kebijakan Satu Data Kementerian Hukum dan HAM. Amanat dari Amanat Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Satu Data Kementerian Hukum dan HAM diperintahkan dan diinstruksikan agar seluruh unit, baik unit utama dan kantor wilayah, mengintegrasikan seluruh data kepada data center yang ada di pusat untuk diolah dan disajikan dalam dashboard eksekutif. Sekarang kita sudah mempunyai dashboard eksekutif yang bisa langsung dipantau, dimonitor oleh Bapak Menteri. Untuk mendapatkan Satu Data Kementerian Hukum dan HAM, tentu diawali adanya satu data center. Dan pada tahun 2019 telah dilakukan pengadaan data center Kementerian Hukum dan HAM dengan kapasitas yang sangat besar. Namun pada saat ini baru terisi sebanyak 45% storage. Nah, masih banyak peluang untuk menampung data-data yang ada di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Skema pengisian data tersebut dalam data center ada beberapa. Yang pertama, untuk kantor wilayah dan juga unit utama, dimohon perhatiannya merelokasi hosting semua aplikasi yang berbasis web, terutama yang hosting aplikasi tersebut berada bekerjasama dengan pihak ketiga ke dalam data center Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baik yang ada di luar maupun yang ada hostingnya pada kantor wilayah segera direlokasi ke data center Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian relokasi hosting server, colocation server dengan data center Kementerian Hukum dan HAM. Terutama data center yang ada di kantor wilayah dengan menyewa server dari pihak ketiga. Ini sangat penting agar segera direlokasi. Sewa data center ataupun web aplikasi dengan pihak ketiga ini sangat berisiko sebenarnya Bapak Ibu. Pertama terkait dengan keamanan data. Data kita tentu dikelola oleh pihak ketiga. Dengan mudah akan diduplikasi dan dimanfaatkan untuk tujuan lain. Kemudian untuk efisiensi anggaran, ya, data yang kami terima bahwa untuk sewa website saja, hosting website itu biayanya
sebanyak 3 juta per tahun. Kita bisa bayangkan kalau website, seluruh website yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dialihkan ke data center Kementerian Hukum dan HAM, terjadi efisiensi anggaran. Nah, bagaimana dengan data center yang sudah tersedia di kantor wilayah? Maka skemanya adalah data center yang ada kita akan kembangkan menjadi development center. Adapun data center Kementerian Hukum dan HAM menjadi production server. Kemudian langkah ketiga adalah mengintegrasikan data yang terdapat dalam sistem informasi masing-masing unit eselon 1 dan kantor wilayah ke dalam data center Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau untuk kantor wilayah bisa segera dilakukan relokasi dan integrasi data untuk unit utama, terutama unit utama yang punya server yang cukup besar seperti imigrasi dan AHU, tentu harus dilakukan dulu integrasi data center dan keputusan Menteri Hukum dan HAM menjadi data center Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya bisa dilakukan integrasi data. Terkait dengan server, diminta perhatian kita semua agar tidak lagi mengajukan anggaran pengadaan server, karena data center kita sudah cukup besar kapasitasnya, sehingga ini bisa menjadi temuan apabila dilakukan lagi pengadaan-pengadaan yang mengakibatkan inefisiensi anggaran. Kebijakan berikutnya adalah untuk Satu Data Indonesia membangun kemandirian pengembangan aplikasi. Ini sangat penting. Pembangunan aplikasi haruslah dilakukan secara mandiri oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah koordinasi Pusat Data dan Teknologi Informasi. Ya. Saat ini kita memiliki 1.713 SDM yang berlatar pendidikan teknologi informasi. Sudah cukup banyak. Di Pusdatin ada 26 SDMTI. Sejak Januari 2018 hingga Mei 2020, Pusdatin sendiri sudah membangun dan mengembangkan 42 aplikasi secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga. Dan Pusdatin pun sudah membantu kantor wilayah dan UPT untuk membangun 301 website. Cukup banyak, 301 website. Dan demikian, bagi UPT atau kantor wilayah yang belum mempunyai website, bisa silahkan untuk mengajukan permohonan kepada Pusdatin, akan kita bantu pembuatannya gratis. Ada SDM kita yang cukup handal, juga untuk membuat aplikasi. Dengan demikian, ketergantungan kita dengan pihak ketiga dapat segera kita kurangi, bahkan kita tiadakan. Kemudian, selain kemandirian, juga diminta kepada kantor wilayah, kita tentu semua tahu bahwa di kantor-kantor wilayah juga ada aplikasi lokal yang sudah operasional. Bahkan kelihatannya juga cukup baik. Nah, kebijakan dari Sekretaris Jenderal, tentu aplikasi lokal yang sudah operasional akan kita inventarisasi, akan kita uji kehandalannya. Bila dipandang layak, maka aplikasi lokal tersebut dapat kita kembangkan menjadi aplikasi yang bersifat nasional. Dan tentu aplikatornya yang membangunnya akan kita memudahkan, kita usulkan kepada Pak Sekjen, diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena ini merupakan inovasi yang sangat mendorong kreativitas dan inovasi dari SDMTI di kantor-kantor wilayah. Kemudian kita juga tahu bahwa setiap ada LATIM, ya, tim 4, 3, 2, dan 1, ada proyek perubahan, dan banyak sekali proyek perubahan tersebut berbasis TI. Nah, apabila proyek perubahan berbasis TI tersebut sudah dioperasionalkan di kantor wilayah, dan nanti juga kita akan berkoordinasi dengan BPSDM,
apabila memang cukup layak dipandang, bisa kita kembangkan untuk aplikasi yang berskala nasional. Dan terkait dengan efisiensi anggaran, dalam hal pembangunan dan pengembangan TI, kami mohon setiap rencana pembangunan dan pengembangan TI pada kantor wilayah untuk disampaikan rencananya dan penganggarannya kepada Sekretaris Jenderal Sekju Pusdatin. Ini agar tidak terjadi overlapping anggaran dan juga bisa memastikan bahwa apabila memang rencana pembangunan aplikasi ataupun TI tersebut telah pernah kita kembangkan, tentu tinggal kita replikasi saja. Jangan ada pengembangan aplikasi yang berulang-ulang, hanya ganti judul, tetapi sebenarnya sistem kerja dan operasional TI tersebut sama ataupun similar dengan aplikasi yang sudah dibangun oleh Pusdatin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kapusdatin. Ini sekaligus perkenalan beliau untuk seluruh jajaran kantor wilayah, karena beliau baru seminggu yang lalu kurang lebih melakukan serah terima dengan Pak Ali Amsah. Bapak Ibu, waktu kita masih sekitar 20 menit. Kita akan tutup kegiatan ini tepat pada pukul 11 waktu Jakarta. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab, terlebih dahulu Pak Sekjen akan menyampaikan beberapa hal yang penting sejalan dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh para kepala biro, dan terkait juga hal-hal lain, persiapan-persiapan bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan di 2021 sebagai proyeksi. Kami persilahkan Pak Sekjen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Karo Perencanaan. Teman-teman yang saya banggakan, Pak Kanwil dan para Kadif. Ada beberapa hal yang saya tambahkan lagi. Yang pertama adalah ini. Saya ingin teman-teman para Kadif sudah mulai harus berubah dalam soal pengelolaan anggaran. Saya masih melihat sektoral itu betul-betul masih tampak pada teman-teman kepala divisi. Mesti harus berbicara. Ini datanya sangat terlihat pada persoalan refocusing COVID-19 ini. Mereka masih melaksanakan refocusing hanya untuk masing-masing divisinya, belum untuk kantor wilayah. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi betul-betul mengelola anggaran itu untuk kepentingan organisasi, kepentingan kantor wilayah, bukan hanya kepentingan divisinya. Tinggalkan hal-hal yang semacam itu. Kalau tidak semacam itu tinggalkan, akan merugikan teman-teman sendiri. Ya, akan merugikan teman-teman sendiri yang mengelola anggaran dengan cara-cara semacam ini. Baik dalam proses pemeriksaannya juga, dalam proses bertanggung jawabnya, dan sama sekali tidak mendukung kantor wilayah, pimpinan kantor wilayah untuk bisa melaksanakan tugasnya lebih maksimal. Ini yang harus menjadi catatan penting. Saya sebenarnya mengatasnamakan Pak Kanwil saja, ini sebenarnya Pak Kanwil sebenarnya udah risih juga pada kepala divisi kan gitu. Mau kapan berubah kan gitu. Kalau mau jadi Kak Kanwil cepat berubah kan gitu. Kalau kepala divisi itu mau cepat-cepat jadi Kak Kanwil, segera berubah pemikirannya jadi Kak Kanwil kan gitu. Untuk kepentingan organisasi. Jadi kita pun mendorong dengan baik kan gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini berulang. Oleh karena itu kami pada tahun 2021 ini sedang rencanakan, walaupun saya mau pensiun, saya rencanakan bahwa tahun 2020 ini teman-teman yang memang melaksanakan kegiatan dengan terintegrasi dengan baik, kita akan berikan insentifnya di tahun 2021. Kenapa saya katakan begitu? Karena di 2021 belajar non-operasional kita naik. Ini yang akan kita berikan. Oleh karena itu kita lakukan evaluasi ini dengan baik. Kita ingatkan dengan baik agar betul-betul
teman-teman mulai berpikir ke sana, berpikir integrasi dengan baik, melakukan anggaran dengan baik, berpikir lebih besar agar betul-betul capaian kinerja kita, output tahun kita itu lebih baik. Nih, ini yang kenapa saya katakan, karena memang belanja non operasional kita tahun 2021 naik. Itu yang kedua, saya lihat juga begini. Kalau teman-teman ingin, terutama para penerima PNBP, khususnya divisi Yanko, kalau ingin menambah angka, tambah, silakan tambah, tapi cara berpikirnya tambahkan. Kalau kurang tahun depan PNBP bertambah, tapi kalau Pak masih berpikir, ya sudahlah, segini aja buat kita aja, tidak berpikir untuk kantor wilayah, kita juga lebih baik nggak usah ditambah. Jadi persoalan saja. Nah, dia harus mikir, ini kita akan dorong semua, kita akan bikin statement bahwa pencapaian alokasi anggaran yang dicapai oleh masing-masing penerima PNBP, kalau tidak maksimal, kita akan dorong kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Karena tahun 2021 itu ada peningkatan PNBP sekitar hampir 1 triliun. Tapi tetap dengan catatan, penambahan anggaran usulan Bapak teman-teman para kepala divisi itu yang kreatif, bukan yang berulang-ulang, tapi kreatif dan memang terkait dengan dan untuk kepentingan organisasi kantor wilayah. Dan sangat fleksibel penggunaannya, tetap berpedoman pada aturan kita, gitu. Jadi ini yang harus saya sampaikan pada teman-teman. Karena pada tahun 2021 itu, yang dulu kita mulai mempunyai 11 program, tahun 2021 itu hanya 4 program di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Dukungan manajemen, pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, dan pemajuan dan penegakan HAM. Dukungan manajemen itu didukung oleh Sekjen, Dirjen, Pemerintah HAM, dan BPSDM. Kemudian pembentukan regulasi oleh Dirjen PP dan BPAS. Penegakan hukum dan pelayanan hukum oleh Dirjen AHU, PAS, dan KI, dan pemajuan hukum dan HAM adalah Dirjen HAM. Jadi hanya 4 program yang ada di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Dan ini harus menjadi informasi kepada para ibu semua. Sehingga saya berharap lebih fleksibel dan betul-betul lebih terarah pada tahun 2021. Oleh karena itu, kami ingin mengajak teman-teman para kepala divisi dan tentu saya dengan arah bawah kendali para Kanwil untuk tetap berpikir bagaimana pengelolaan anggaran itu terintegrasi dengan baik dan berubahlah mindsetnya dengan baik agar betul-betul untuk kemajuan wilayah. Ini penting. Kemudian catatan dari Pak Herman tadi, Pak Kabudati, penting. Kenapa bahwa pengadaan teknologi informasi dan aplikasi itu sekarang penting untuk diinformasikan kepada Pusdati, bukan untuk pengendalian Pusdati, tapi pengendalian manajemennya. Bukan untuk urusan uangnya enggak, tapi pengendalian manajemennya. Karena memang Komite Teknologi Informasi itu ada di kendali di Pusdatin. Dan Pusdatin itu harus melakukan itu. Komite Teknologi Informasi itu terdiri pada eselon 1. Dan seluruh pengadaan teknologi informasi harus diketahui. Sehingga betul-betul pemanfaatan teknologi itu terintegrasi, bukan hanya masing-masing mengadakan, ya bisa. Hasil temuan BPK mengatakan begitu, semua pengadaan teknologi informasi sekecil apapun harus dalam konsep yang ada di dalam roadmap-nya Pusdati. Oleh karena itu tadi disampaikan penegasan oleh Pak Kabudati betul bahwa bukan untuk diketahui berapa biayanya pengadaannya, tidak ada urusan Pak Kabudati itu. Tapi ya bagaimana manajemen pengendalian tentang pengembangan, kemudian bagaimana mengimplementasikan itu dalam posisi itu. Ya betul-betul seluruh pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi itu di bawah pengendalian Komite Teknologi Informasi di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Saya kira itu Bapak dan Ibu semua tambahan saya yang untuk diperhatikan. Sekali lagi saya mintakan teman-teman apa yang saya sampaikan perlu menjadi perhatian. Moga-moga itu menjadi bagian perkembangan kita yang bagus di tahun 2021. Kita juga akan mendorong penambahan belanja non operasional di kantor wilayah supaya kantor wilayah sebagai bagian pengendalian di tingkat wilayah bisa mengendalikan pengendalian baik di OPT maupun di kantor wilayah sendiri. Karena kita berpikir
saatnya untuk bisa memberikan penambahan dana undang-undang operasional, dan kebetulan juga tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Iwan, nanti juga akan silakan Pak Iwan sebaiknya. Dan itu juga bisa melalui tambahan insentif maupun memang berdasarkan perhitungan-perhitungan penambahan belanja non operasional. Tapi dengan catatan tetap tidak menjadi temuan-temuan yang berulang seperti yang sampaian temuan laporan keuangan tahun pemeriksaan tahun 2019. Saya kira itu tambahan Bapak dan Ibu semua. Semoga sekali lagi para pimpinan kantor wilayah khususnya Pak Kanwil menjadi pengendali di wilayah, teman-teman divisi menjadi supporting yang baik di para Pak Kanwil, sehingga dengan berjalan bisa baik seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pokok di kantor wilayah. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya tersisa 10 menit lagi. Ya, kita manfaatkan waktu ini untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tugas fungsi yang diemban oleh Sekretariat Jenderal. Saya Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat di layar monitor beberapa bersiap-siap untuk bertanya. Saya minta kita bisa tampil seluruhnya. Yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan. Ya. Kita mulai dari Pak Abdul Hani dari Bengkulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang lain, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Sekjen, beserta pimpinan tinggi Pratama yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kami masih di Bengkulu dan lengkap dengan para kadif. Dan perlu kami laporkan bahwa yang pertama, terkait arahan Pak Sekjen, sangat-sangat berarti bagi kami dan sangat mendukung sekali. Apapun kegiatan yang dilakukan harus memang terintegrasi di Sekjen. Karena kita memang sepakat dari dulu, organisasi kita adalah integrated team, bukan holding. Jadi itu. Yang kedua, bahwa terkait dalam pengelolaan anggaran, refocusing menjadi hal yang penting terkait penanganan wabah COVID-19. Dan kami di Bengkulu ini sudah melaksanakan itu, dan sisa-sisa dari itu akan kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan, yaitu untuk penambahan tubuh. Kita gunakan APD termasuk rapid test. Kemudian yang kedua, terkait belanja modal, kami sudah melaksanakan kegiatan perencanaan, kemudian pengawasan, dan kali ini dalam proses lelang fisik untuk rehab Kanwil Hukum dan HAM Bengkulu, dan untuk yang lapas Bengkulu masih dalam proses pemilihan konsultan, pengawas, dan perencana. Kami dalam pelaksanaan ini juga menyampaikan bahwa untuk rehab ini kita mendapatkan peminjaman, yaitu oleh gubernur kami diberi peminjaman di kantor pertanian. Dan ini dalam proses bersih-bersih, dan insya Allah pada akhir bulan ini kita akan pindah sehingga mempercepat proses untuk rehab kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ini. Yang lain, terkait apa yang sampaikan Pak Kapus Datin tadi,
bahwa saat ini kita sering melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan telekonferensi. Namun kita memakai Google. Hanya setengah jam saja waktu yang dialokasikan, sehingga pada saat-saat ada pertanyaan, maka terputus. Harapan kami bahwa di kantor Kementerian Hukum dan HAM ini juga diberi untuk kuota ataupun apa namanya, sehingga kita bisa melaksanakan telekonferensi tanpa batas waktu yang ada. Kemudian kami laporkan juga saat ini kami masih di Bengkulu dan informasi yang kami dapatkan penerbangan itu pada 1 Juni 2018. Jadi alhamdulillah kami tinggal sisa berapa hari lagi dan selanjutnya kami mohon undur diri, pamit. Semoga ini menjadi hal yang terbaik, sehat walafiat semuanya, dan tidak ada suatu persoalan. Terima kasih Pak Karo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua hal yang disampaikan. Laporan terkait dengan kegiatan belanja modal, dan yang kedua mungkin yang perlu ditanggapi oleh Pak Kapus Datin. Kita langsung saja dulu Pak Kapus Datin, silakan dijawab. Waktunya sangat singkat, kita bisa memberi kesempatan kepada yang lain. Silakan Pak Kapus Datin. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya Pak. Terkait dengan kuota untuk Zoom meeting, ya bisa nanti diajukan terkait dengan perpanjangan kuota kepada Pusdatin Pak. Mungkin Bapak masih memakai aplikasi yang, ya mohon maaf, yang gratisan ya. Jadi kita akan berikan waktu yang panjang ya apabila memang Bapak sudah usulkan, dan tentu akan kita fasilitasi. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang lain, kalau ada yang masih ingin didiskusikan, silakan. Jambi. Ayub. Ya, silakan Pak. Jambi. Sumatera Selatan. Gula sudah. Sumsel. Jambi Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen dan para teman-teman Karo-Karo dan seluruh kakak Kadip seluruh Indonesia. Pertama, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, kami laporkan bahwa di Sumatera Selatan seluruh pegawai baik di kantor wilayah, jajaran UPT, Pemasyarakatan Imigrasi seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang terkena virus COVID-19. Alhamdulillah. Begitu pula juga dengan warga binaan. Semua dalam keadaan aman, damai, dan terkendali. Walaupun saat ini di Kota Palembang sudah keluar persetujuan PSBB yang akan diberlakukan setelah Lebaran nanti. Kami telah mengantisipasi itu semua. Kemudian yang kedua, kami laporkan juga bahwa di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Selatan terkait dengan inovasi untuk pengusulan WBK, itu kami telah ini dalam kesempatan ini juga melaporkan lisan dulu secara lisan kepada Kapus Datin bahwa ada inovasi terkait dengan teknologi informasi, yaitu pertama adanya konsultasi hukum melalui web kantor wilayah Sumsel. Yang kedua, adanya permohonan pelantikan bagi notaris atau PPNS melalui teknologi informasi. Itu dua. Kemudian kami juga mohon informasi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan permohonan juga karena kami yang di lapangan tahu persis
ada beberapa teman-teman yang sampai saat ini telah mendapatkan predikat WBK di satu UPT, tapi sampai saat ini kalepasnya dan juga jajaran di bawahnya itu belum mendapatkan promosi atau reward. Berdasarkan pengalaman kemarin ketika Kakanim Muara Enim mendapatkan promosi, tapi promosinya bukan untuk melakukan penataan di satu UPT lagi, tapi malah ditaruh di kantor wilayah. Ini sayang, rugi. Itu walaupun sebenarnya itu naik dari sisi echelon ring, tetapi dari sisi pemanfaatan wawasan yang dimiliki oleh seorang KUPT itu sebaiknya ditempatkan di UPT lagi yang belum mendapatkan WBK atau WBM. Ini sangat penting menurut saya. Nah, ada satu lagi yang menurut saya di sini adalah Kalapas Muara Enim juga itu belum mendapatkan promosi atau reward. Nah, saya minta kepada Kepala Biro supaya kakak lapas yang Muara Enim juga nanti ditempatkan di lapas yang katakanlah ini dari kelas 2B ke Kalapas kelas 2A. Jangan ditempatkan di kepala bidang, di Kanwil, yang pada akhirnya tidak bisa menambah poin dari UPT yang akan menanda predikat WBK. Ini penting sekali. Begitu pula juga jajaran di bawahnya. Tidak hanya kepada Kalapasnya, tetapi juga kepada jajaran di bawahnya. Kemudian yang ketiga, kami juga mohon untuk percepatan pengisian jabatan ya, di Lapas 1 Merah Mata, Palembang. Ini sudah lama juga, sudah hampir 3 bulan lebih, ya. Jadi minta tolong supaya apalagi Kadipas di sini akan memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Juni. Nah, jadi kami tolong untuk segera untuk bisa didefinitifkan Lapas kelas 1 yang ada di Merah Mata. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih pada Pak Karo, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ayub, Kakanwil Sumatera Selatan. Pertanyaan ditujukan kepada dua Kepala Biro, masing-masing Pak Karowai dan Pak Kapusdatin. Untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan, terlebih dahulu kami persilahkan Pak Karowai. Tes. Baik, terima kasih Pak Karoren atas kesempatannya. Bapak Kakanwil Sumsel, sarannya akan kami sampaikan kepada pimpinan mengenai apa yang disampaikan tadi, yaitu untuk yang mendapatkan WBK sebaiknya ditempatkan juga di UPT. Jadi kalau menurut saya Pak, karena untuk Kakanim Muara Enim itu ditempatkan di Kanwil, bisa menularkan ilmunya di UPT di bawah Kanwil-Kanwil yang ada di wilayahnya. Kemudian untuk jabatan yang kosong Pak, mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa diisi Pak. Mudah-mudahan sebelum Lebaran ini, kalau memang tidak ada hambatan, bisa keluar Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Kapusdatin. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Ayub, Kakanwil Sumatera Selatan. Ya, terima kasih informasinya Pak. Ada aplikasi konsultasi hukum online dan juga pelantikan PNS dan notaris secara online. Nah, inilah berbagai aplikasi yang ada di kantor wilayah, ya, kita akan inventarisir dan nanti akan kita buat surat edaran. Ya, seperti di Kanwil Jogja ya, Sulung Sari Jogja, di sana juga ada aplikasi sistem pelayanan informasi terpadu di law center mereka. Ini juga bisa dikembangkan sebenarnya kalau memang dipandang handal. Jadi berbagai aplikasi yang ada, sangat sayang sekali kalau hanya dipergunakan secara lokal tanpa kita bisa kembangkan untuk sepenuhnya bisa dipergunakan oleh semua kantor wilayah, bahkan oleh unit utama. Nah, ini kami minta nanti bantuan dan dukungan dari kantor wilayah dalam hal menginventarisir berbagai aplikasi yang memang dipandang cukup baik
dikembangkan dalam skala nasional. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Karowai, Kapusdatin. Ini tadi sepertinya Pak Karowai sudah memberi aba-aba nih. Kayaknya janji nih. Biasanya kalau janji orang berpuasa itu pasti ya. Bapak Ibu, waktu di Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul 1. Bapak Ibu sudah harus bersiap-siap bertemu dengan Pak Menteri secara virtual. Oleh karena itu, izinkan saya dan atas perintah Pak Sekjen untuk menutup kegiatan kita, meskipun banyak yang ingin ditanyakan, tapi waktu kita hari ini sangat terbatas. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada kesempatan di depan. Tapi sebelum ditutup, ada hashtag yang diperkenalkan oleh Pak Sekjen. Untuk akhir tahun ini, dalam mana kita melaksanakan anggaran di situasi COVID. Hashtagnya itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, hashtagnya adalah ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, hashtagnya adalah rasional. Dan hashtag yang ketiga adalah realistis. Nah, 3 hashtag ini marilah kita hubungkan dengan realisasi anggaran kita sampai dengan bulan Mei ini dibandingkan dengan disbursement plan yang pada awal tahun anggaran sudah kita susun. Semua minus, semua tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu, 3 hashtag ini yang harus menjadi pegangan kita semua. Kita mesti ikhlas bahwa di seluruh kantor wilayah, pelaksana anggaran itu, kuasa pengguna anggaran itu adalah Kakanwil. Artinya bahwa seluruh anggaran yang ada di divisi, seluruhnya adalah menjadi kewenangan Pak Kakanwil selaku KPA untuk membelanjakannya. Pedomani seluruh regulasi yang terkait dengan refocusing dan realokasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Lupakan kegiatan-kegiatan yang di semester 2 sudah Bapak Ibu rancangkan, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Apalagi kalau mendengar laporan dari Pak Kakanwil Sumatera Selatan, bahkan PSBB di sana baru akan diterapkan pada setelah hari raya. Nah, ini apa yang terjadi dengan kantor wilayah yang lain, kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, mari kita ikhlas saja, anggaran-anggaran ini lebih banyak kita tujukan untuk penanggulangan dan pencegahan COVID. Kemudian rasional, mari kita juga rasional, melihat sisa uang yang ada dengan sisa waktu yang ada. Masih memungkinkan kita tetap kekeh pada rencana yang mau kita lakukan? Ataukah sudah saatnya kita mencoba lebih realistis untuk membelanjakan uang itu? Bapak Ibu sekalian, mari kita berdayakan teknologi informasi di situasi COVID ini. Mudah-mudahan realisasi pelaksanaan anggaran kita di tahun 2020 ini sebaik apa yang sudah kita lakukan di tahun 2019. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.